memperhitungkan cerita kita sebelum kita diciptakan. Semua yang terbaik telah direncanakan untuk kita sebelum diciptakan. Tak hanya di dunia, tapi untuk di akhirat. Allah ingin kita bahagia. Semua yang terbaik telah direncanakan untuk kita sebelum diciptakan. Tak hanya di dunia, tapi untuk di akhirat. Allah ingin kita bahagia. Allah menulis takdir pada makhluk sebelum Allah ciptakan. Masya Allah, indah sekali. Tepuk tangan dulu ibu-ibu untuk Nas. Ya, lagu yang disampaikan oleh Nas tadi adalah hadis riwayat Muslim yang bunyinya adalah bahwasanya Allah menuliskan takdir kepada makhluknya 50.000 tahun jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Ada takdir, ada nasib. Takdir adalah sesuatu yang tidak dapat dirubah, kemudian nasib adalah masih bercampur tangan oleh ikhtiar manusia. Nah, kita sebagai manusia tidak bisa menunggu nasib atau takdir, tapi kita juga harus wajib berusaha. Kewajiban berusaha dan berikhtiar ini dikisahkan oleh Rasulullah pada zaman Nabi dulu, bahwasanya ada seorang Arab Badui yang datang menghadap kepada Rasul, kemudian dia menunggang kuda. Lalu begitu sampai, ia turun, Kudanya gitu ya suaranya. Begitu ia turun, ia langsung menghadap kepada Rasul tanpa mengikat kudanya. Lalu Rasul menegurnya, wahai engkau kenapa tidak engkau mengikat kudamu dulu gitu. Terus si Arab Badui ini bilang, biarlah aku hanya bertawakal kepada Allah saja gitu. Kemudian Rasulullah menegur kembali, ikatlah kudamu terlebih dahulu, baru setelah itu engkau bertawakal kepada Allah gitu. Jadi manusia itu tidak boleh hanya menunggu kemudian menjadikan takdir adalah alasan untuk malas berusaha dan bekerja. Jika kita ingin sukses, ingin pintar, maka kita harus berusaha, kita harus belajar lebih giat lagi. Kemudian berdoa dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian apapun yang terjadi, baik buruknya semuanya kita bisa menerima dengan ikhlas dan ridha. Nah, berarti sebelum tawakal ada ikhtiar dulu. Iya, ada Sebelum yakin dengan rencana Allah, ikhtiar dulu, usaha dulu sebelum tawakal. Kan tawakal artinya itu wakil, mewakilkan. Walaupun kita sudah yakin bahwa takdir kita itu udah ada, tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Bersegeralah untuk mencari kehidupan akhirat, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi Allah ingatkan juga, tapi jangan lupa kehidupan kalian di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta dunia dulu dong. Minta dunia dulu dong. Wa fil akhirati hasanah. Kemudian kebahagiaan akhirat. Wa qina adzabannar, dan terbebas dari api neraka. Karena ada yang di laundry dulu. Di neraka baru masuk surga. Terima kasih banyak Sama-sama. Mimi. Lalu wajarlah kalau kita kecewa ya Bu ya. Terkadang memang rencana Allah itu tidak sampai ke pikiran kita. Namanya juga manusia. Allah tahu kok kita bakalan kecewa. Makanya Allah sudah ingatkan duluan dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani kalian di luar kemampuan kalian. Yakini Bu? Yakini ayat ini. Allah tidak akan pernah membebani kalian di luar kemampuan kalian. Yakini Bu? Yakin ya Bu ya? Jadi setiap yang Allah berikan kita mampu mengatasinya Bu ya? Mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar dari kemampuannya. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang kasih ujian? Berarti yang kasih ujian sudah tahu kemampuan kita ya Bu ya? Berarti semakin berat ujian kita, maka semakin tinggi derajat kita. Amin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ketika kita gagal dan kita merasa kecewa, itu wajar.
Tapi ada orang yang kecewanya berkepanjangan. Nah, apa bahayanya? Apa bahayanya ketika kita mengalami kegagalan dan kita kecewa, kecewanya berkepanjangan karena sering gagal. Apa bahayanya, Bu? Apa bahayanya? Coba dengar hadis ini. Coba dengar hadis ini. Malla yarda liqadha'ik. Siapa yang tidak ridha dengan apa yang saya takdirkan, kata Allah. Malla yarda liqadha'ik, dan siapa yang tidak bersabar bimusibatik, atas apa yang aku timpakan kepadanya, kata Allah. Siapa yang tidak ridha dengan keputusanku dan siapa yang tidak bersabar atas musibah yang aku berikan kepadanya, apa kata Allah? Apa kata Allah? Coba dengarkan kata Allah. Silahkan mencari Tuhan selain aku. Bahaya ya. Bahaya banget ancaman Allah. Kalau kita tidak ridho, kata Allah, ya udah, kalau kamu nggak ridho dengan keputusan saya, kalau kamu tidak mau mengikuti takdir saya, ya udah silahkan cari Tuhan selain aku. Ada nggak? Ada nggak, Bu ya? Tapi banyak orang yang menuhankan uang. Katanya uang bisa membuat segala masalahnya jadi selesai di dunia. Kalau ada orang yang sukses di dunia karena kekayaan dan dia tidak pernah sholat, ingatlah kesuksesannya itulah yang membawanya nanti di neraka. Naudzubillah. Ini bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, orang yang berkecewa kepanjangan, galau aja, baru diputusin satu kali sudah tidak mau. Saya benci sama laki-laki, semua laki-laki sama. Tapi memang laki-laki begitu, Bu ya. Makanya saya tidak mau sama laki-laki. Baru diputusin satu kali, gagal move on. Kata Debo tadi harus move on. Ketika kamu gagal, Allah memberikan jalan yang lain. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kamu membenci sesuatu padahal itulah yang terbaik bagimu. Saya tidak mau masuk pesantren, Bu. Seandainya saya tahu saya bakalan berdiri di sini, saya pasti langsung mau dulu, walaupun tidak disuruh masuk pesantren, saya pasti langsung mau masuk pesantren. Karena saya tahu pasti bakal muncul di TV nanti, tapi saya tidak tahu dulu. Makanya tidak mau, menolak terus, menolak. Ngapain sih pesantren itu, ya Allah, ngapain? Semua adik-adik saya dimasukin pesantren, gak ada yang mau. Karena gak ada yang tahu, ujung-ujungnya nanti Allah memberikan rencana yang terbaik. Bahayanya ketika kita kecewa berlebihan, Allah meninggalkan kita. Allah menyuruh kita mencari Tuhan yang lain, padahal kita selalu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami minta pertolongan, hanya kepadamu lah kami menyembah. Kalau Allah sudah tidak mau lagi disembah sama kita, kita mau menyembah siapa, Bu? Kita mau minta pertolongan kepada siapa? Dan ketika kita kecewa berlebihan, itu tidak akan membuat kemajuan pada diri kita sendiri. Na'udzubillah. Kalau Ya Umi, Allah. Mimi, kalau bicara tentang anak-anak kan, Ustazah kan, Mimi kan lagi diuji dengan anak. Ada berapa jumlah santrinya? Kurang lebih 200, kurang 200 lebih. orang. 200 orang alhamdulillah Iya, ya. alhamdulillah. Ujian terberat apa kalau dari Menghadapi anak-anak ini anak-anak. biasanya menghadapi anak-anak Mi? Bandel sih ya, kayak misalnya kabur gitu dari pesantren. Oh gitu? Terus iya tiba-tiba Tuh. si Anu kemana, kok nggak ada gitu. Nih. Otomatis kan kita jadi agak ribet gitu nyarinya. Ya, ribet. Iya alhamdulillah ya, ini mudah-mudahan nih semua anak pesantren yang lagi nonton Islam itu Indah hari ini. Tadi Ustaznya udah berkata bahwa kalau misalnya dulu dia sebenarnya nggak mau masuk pesantren. Tapi kalau dia sampai tahu sekarang dia bakal ada di sini. Dia nggak akan pernah menolak untuk masuk pesantren. Tuh catat tuh yang lagi di pesantren senang-senang ya. Menikmati di pesantren. Ini Pak Ustadz, Mimi dan juga Ustadz Syam. Ada yang mau bertanya nih. Siapa? Ada yang mau bertanya tapi nggak dari studio. Dari luar. Pertanyaannya apa kira-kira? Langsung aja kita lihat pertanyaannya. Ini dia. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Leni, saya punya cerita. Jadi waktu itu saya sama-sama belum punya kerja, terus saya kasih tahu sama teman kalau ada lowongan. Kita sama-sama ngelamar tuh, nah ternyata yang diterima itu teman saya. Nah kan ada perasaan kesel gitu ya, gimana caranya untuk saya ngatasin biar nggak kesel, nggak kecewa gitu dan nggak iri sama teman saya. Terima kasih Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih banyak udah bertanya. Ini gimana Pak Ustadz Mimi dulu nih. Oh, iya. Jadi dia berdua datang melamar pekerjaan. Ternyata yang diterima malah temennya, kecewa dong dia. Padahal dia juga berharap pekerjaan itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Kalau menurut saya ya, Mm-mm. biar nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa bete, nggak ada rasa iri dengki, baiknya memang husnuzon. Apapun yang Allah takdirkan, oh mungkin itu bukan tempat saya, mungkin ini rezeki teman saya, rezeki saya ada di tempat yang lain. Betul, Masya Allah. Kalau membicarakan segala sesuatu, alhamdulillahirrahmanirrahim, bedakan posisi kita dengan posisi mereka. Dan ingat, Allah sudah punya
kadar ketentuan yang terbaik buat hambanya. Bisa jadi itulah kadarnya teman kita, bukan kadar kita. Itu. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Kalimat asobah artinya target. Target apapun yang menimpamu itu sudah ditargetkan untukmu. Maksudnya ma asabah sudah ditakdirkan memang. Ma asabah min musibatin illa biidznillah. Allah sudah mengizinkan bahwasanya yang dapat pekerjaannya si A. Ada gak doanya biar kita tuh ikhlas kalau menghadapi hal seperti itu tuh jadi kita tuh bener-bener tuh rela nggak Ini. berpikiran terus gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tiap pagi baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Siapa yang baca doa ini akan terjaga sampai pagi lagi. Ibaratnya kenapa? Ada permohonan, request kepada Allah Iya, Pak Ustadz. atas takdir. Makanya ada 2 malam yang harus kita nantikan 2 malam ini. Ada malam Lailatul Qadar dan ada malam Nisfu Sya'ban. Diupayakan malam Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, usahakan lakukan amalan doa Nisfu Sya'ban yang sebelumnya baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama minta ampunan, Yasin kedua minta rezeki, dan Yasin yang ketiga minta diangkat Amin ya Allah, derajatnya. Masya Allah. Ini Ini biar Sedikit lagi, biar lebih jelas yang di yang rumah lebih nih. jelas. Ibu-ibu bisa ikut yang isinya. Diikut ya, Bu. Bismillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru La yadurru ma'asmihi ma'asmihi syai'un syai'um fil ardi fil ardi wala fis samai wala fis samai wa huwas samiul alim. wa huwas samiul alim. Iya. Mudah-mudahan jelas semua yang di rumah juga jadi bisa belajar doanya tadi dan mudah-mudahan menjadi orang yang ikhlas walaupun dihadapkan dengan segala permasalahan yang macam-macam ya. Dan buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita akan kembali lagi dan kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana cara kita menyikapi semua rencana yang gagal. Karena semua itu ternyata sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ternyata Nabi harus keluar dulu dari kota Mekah menuju ke Yasrib Madinah. Ternyata dari situ baru besar. Ibu bisa nggak membaca buku kalau terlalu dekat?